Dalam dunia yang penuh dengan kompleksitas dan pilihan tak berujung, seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang membingungkan. Namun di balik kemewahan dan kerumitan itu, terdapat prinsip-prinsip sederhana yang justru menggerakkan orang-orang sukses. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana kesederhanaan dalam pemikiran dan tindakan menjadi kunci utama kesuksesan mereka. Di era modern ini, informasi melimpah dan godaan untuk hidup berlebihan semakin menggoda. Namun apakah sesungguhnya kerumitan itu membawa kita pada kebahagiaan atau malah menjerumuskan kita dalam ketidakpastian? Mari kita telusuri mengapa orang kaya seringkali memilih jalur yang simpel dan efisien dalam setiap aspek kehidupan mereka. Saya mengajak Anda, pemirsa yang cerdas, untuk mempertanyakan kembali apa yang kita anggap simpel. Apakah kesederhanaan itu hanya tentang hidup minimalis, atau justru tentang kemampuan memilih, memprioritaskan, dan mengeksekusi dengan tegas? Bersiaplah untuk menyelami 10 alasan mendalam yang akan mengubah cara pandang Anda tentang kesuksesan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan kenapa orang kaya lebih simpel dari orang miskin yang pertama, yaitu adalah prioritas dan fokus. Orang kaya dikenal karena kemampuannya menetapkan prioritas yang jelas, mengarahkan energi mereka pada hal-hal yang benar-benar menghasilkan dampak besar dalam hidup dan bisnis. Mereka tidak membuang-buang waktu pada aktivitas yang tidak sejalan dengan visi jangka panjang mereka. Di balik setiap keputusan strategis terdapat pemahaman mendalam tentang apa yang paling penting. Fokus mereka terletak pada nilai-nilai dan tujuan utama, sehingga setiap langkah diukur dan dijalankan dengan presisi tinggi. Tidak seperti kebanyakan orang yang terjebak dalam kebingungan antara banyaknya pilihan. Mereka memilih untuk menyaring informasi dan aktivitas secara selektif, hanya hal-hal esensial yang mendapatkan perhatian penuh, sementara sisanya didelegasikan atau bahkan diabaikan. Pertanyaan kritis yang harus kita renungkan adalah, apakah kita sudah cukup pandai menentukan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, atau kita terjebak dalam rutinitas yang tidak menambah nilai jangka panjang? Dengan menetapkan prioritas yang tepat, orang kaya menyederhanakan hidup mereka, mengubah kompleksitas menjadi suatu sistem yang terstruktur dan mudah dikelola, sehingga mencapai efisiensi maksimal dalam setiap tindakan. Kemudian alasan yang kedua adalah pengelolaan waktu yang efektif. Waktu adalah aset yang tidak ternilai, dan orang kaya memahami bahwa setiap detiknya harus dioptimalkan. Mereka menyusun jadwal dengan cermat dan disiplin, sehingga setiap menit memberikan kontribusi nyata bagi tujuan besar mereka. Dalam praktiknya, pengelolaan waktu yang efektif berarti menghindari gangguan yang tidak perlu dan memusatkan energi pada aktivitas yang memberikan hasil tinggi. Metode yang sederhana dan terukur inilah yang membedakan mereka dari yang lain. Di sisi lain, banyak orang miskin terjebak dalam siklus pemborosan waktu, baik karena kebiasaan menunda-nunda maupun karena terlalu banyak distraksi yang merusak produktivitas. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar dalam hasil yang dicapai. Bukankah saatnya kita bertanya, yaitu apakah kita sudah memanfaatkan waktu sebaik mungkin atau justru membiarkannya terbuang sia-sia dalam hal-hal yang tidak produktif? Dengan mengelola waktu secara efektif, orang kaya mengubah setiap detik menjadi investasi berharga, menjadikan hidup mereka lebih sederhana, teratur, dan penuh dengan pencapaian bermakna. Kemudian alasan yang ketiga adalah pembuatan keputusan yang cepat dan tepat. Di tengah dinamika perubahan yang cepat, kemampuan untuk membuat keputusan secara cepat dan tepat adalah aset utama. Orang kaya tidak membiarkan keraguan menghambat langkah mereka. Mereka bertindak berdasarkan analisis mendalam dan intuisi yang tajam. Kecepatan dalam pengambilan keputusan bukan berarti gegabah, melainkan didasari oleh pengalaman dan strategi yang telah teruji. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang dan disesuaikan dengan visi jangka panjang. Sebaliknya, orang yang terus-menerus ragu dan menunda-nunda cenderung kehilangan momentum, sehingga peluang besar pun terlewatkan. Keraguan-raguan ini seringkali menjadi penghambat kesuksesan yang sesungguhnya. Pertanyaan yang patut kita ajukan adalah, apakah kita sudah cukup berani mengambil keputusan atau terus terjebak dalam zona nyaman yang penuh keraguan?
Kesederhanaan dalam pembuatan keputusan memungkinkan orang kaya untuk bergerak cepat, mengatasi hambatan, dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul, sehingga menghasilkan keberhasilan yang konsisten. Kemudian alasan yang keempat adalah pemahaman nilai uang yang mendalam. Bagi orang kaya, uang bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Mereka memahami bahwa setiap rupiah memiliki nilai yang jauh melampaui nominal semata, sehingga penggunaan uang harus bijak dan strategis. Konsep ini menuntut pemikiran yang mendalam mengenai investasi, pengeluaran, dan pengelolaan aset. Mereka melihat uang sebagai modal untuk menciptakan peluang dan membangun masa depan yang lebih cerah. Sayangnya banyak orang miskin yang cenderung terjebak dalam pola pikir konsumtif, menganggap uang sebagai simbol status semata tanpa mengerti potensi nilai tambah yang bisa diciptakan melalui pengelolaan yang cerdas. Apakah kita benar-benar sudah memahami esensi dari setiap rupiah yang kita miliki? Atau kita masih terjebak dalam pemikiran yang dangkal mengenai uang? Dengan memahami nilai uang secara mendalam, orang kaya menyederhanakan keputusan finansial mereka, mengubah setiap transaksi menjadi langkah strategis untuk mencapai kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Kemudian, alasan kenapa orang kaya lebih simpel daripada orang miskin yang kelima adalah sederhana dalam investasi dan resiko. Orang kaya memiliki pendekatan yang sangat terukur dalam dunia investasi. Mereka memilih strategi yang sederhana namun efektif, menghindari jebakan kompleksitas yang seringkali menyesatkan. Dalam menilai resiko, mereka mengandalkan data, intuisi, dan pengalaman untuk memilih investasi yang menawarkan potensi keuntungan tanpa mengorbankan stabilitas. Setiap langkah diukur dengan cermat sebelum diambil. Sementara itu, orang miskin kerap terjebak dalam spekulasi berlebihan atau justru terlalu takut mengambil resiko, sehingga peluang untuk meraih keuntungan besar terlewatkan karena ketidakmampuan mengelola ketidakpastian. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, apakah pendekatan yang rumit benar-benar memberikan keunggulan, atau justru kesederhanaan dalam menilai resiko adalah kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan? Dengan memilih strategi investasi yang simpel dan resiko yang terukur, orang kaya membuktikan bahwa kadang-kadang jalan yang paling lurus dan jelas adalah yang paling efektif untuk mencapai kekayaan yang stabil dan bertahan lama. Kemudian alasan yang keenam adalah kemampuan delegasi dan kolaborasi. Menjalankan segala sesuatunya sendiri bukanlah tanda kekuatan, melainkan kelemahan dalam mengelola potensi. Orang kaya menyadari bahwa delegasi adalah kunci untuk mengoptimalkan hasil kerja mereka. Mereka memilih untuk bekerja sama dengan tim ahli yang mampu menangani aspek-aspek tertentu, sehingga memungkinkan mereka fokus pada strategi besar dan pengambilan keputusan utama. Pendekatan ini menciptakan efisiensi luar biasa. Di sisi lain, kecenderungan untuk ingin mengontrol segalanya tanpa melibatkan orang lain seringkali mengakibatkan kelelahan dan stagnansi, yang justru menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memahami kekuatan kolaborasi atau kita masih terjebak dalam mitos bahwa melakukan semuanya sendiri adalah bentuk dedikasi yang sejati? Dengan kemampuan delegasi dan kolaborasi yang tinggi, orang kaya menyederhanakan proses kerja mereka, memanfaatkan keahlian orang lain untuk menciptakan sinergi yang menghasilkan hasil luar biasa secara konsisten. Kemudian alasan yang ketujuh adalah adaptasi terhadap teknologi dan inovasi. Di zaman yang serba cepat ini, teknologi dan inovasi adalah kunci untuk bertahan hidup dan berkembang. Orang kaya memiliki kemampuan luar biasa untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi demi menyederhanakan proses bisnis dan kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memanfaatkan inovasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang rumit, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya yang berharga. Ini adalah salah satu rahasia kesederhanaan dalam sistem kerja mereka. Sementara itu, ketakutan terhadap perubahan dan keterikatan pada metode lama seringkali membuat orang miskin tertinggal dalam persaingan global yang semakin ketat. Inovasi dianggap sebagai ancaman, padahal sebenarnya merupakan peluang emas.
Pertanyaan retoris yang perlu kita renungkan adalah apakah kita sudah cukup terbuka untuk memanfaatkan teknologi demi menciptakan kehidupan yang lebih sederhana dan efisien, atau kita masih ragu menghadapi perubahan. Adaptasi terhadap teknologi dan inovasi menunjukkan bahwa kemajuan bukanlah tentang menambah kerumitan, melainkan tentang menyederhanakan proses sehingga setiap langkah menjadi lebih mudah dan produktif. Kemudian alasan yang ke-8 adalah pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan. Orang kaya menganggap pendidikan dan pengembangan diri sebagai investasi utama yang tak ternilai harganya. Mereka terus belajar, tidak hanya dari buku tetapi juga dari pengalaman, mentor, dan lingkungan sekitar. Komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan ini memungkinkan mereka menyederhanakan pemikiran mereka dengan cara terus mengasah keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Dengan demikian, mereka selalu siap menghadapi tantangan baru dengan pikiran yang terbuka. Di sisi lain, stagnansi dalam belajar dan enggan untuk mencari ilmu baru seringkali mengakibatkan pola pikir yang sempit dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Hal inilah yang membedakan mereka yang berkembang dari yang tertinggal. Maka apakah kita sudah berkomitmen untuk terus mengembangkan diri, atau kita masih terjebak dalam kebiasaan lama yang menahan potensi sebenarnya? Pertanyaan ini mengandung refleksi mendalam tentang masa depan kita. Dengan menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari hidup, orang kaya menciptakan kerangka berpikir yang simpel namun mendalam, yang memudahkan mereka untuk membuat keputusan dan bertindak dengan keyakinan yang berdasarkan pengetahuan. Kemudian alasan yang ke-9 adalah mentalitas beresiko terukur dan keberanian. Resiko adalah bagian tak terpisahkan dari setiap perjalanan menuju kesuksesan. Orang kaya tidak menghindari resiko, melainkan menghadapinya dengan perhitungan yang matang dan keberanian yang terukur. Mereka memahami bahwa setiap resiko membawa potensi keuntungan dan kerugian, sehingga langkah diambil berdasarkan analisis mendalam dan kesiapan mental untuk menghadapi konsekuensinya. Ini adalah bentuk keberanian yang cerdas. Di sisi lain, rasa takut berlebihan atau malah mengambil resiko tanpa perhitungan dapat menjadi jebakan yang membuat banyak orang terperangkap dalam kegagalan. Orang miskin seringkali mengalami salah satu dari kedua ekstrim tersebut. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup berani untuk mengambil resiko yang terukur, atau justru membiarkan ketakutan menghentikan langkah kita menuju peluang besar? Dengan mentalitas beresiko terukur, orang kaya mengubah ketidakpastian menjadi peluang emas. Keberanian yang cerdas ini menyederhanakan jalan menuju pencapaian tujuan besar dan membawa mereka ke level kesuksesan yang lebih tinggi. Kemudian, alasan mengapa orang kaya lebih simpel dari orang miskin yang terakhir atau yang ke-10 adalah disiplin, konsistensi, dan sikap positif. Disiplin dan konsistensi adalah pondasi utama dari setiap kesuksesan yang abadi. Orang kaya menerapkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek hidup mereka, dari kebiasaan sehari-hari hingga strategi jangka panjang. Mereka mengerti bahwa tanpa disiplin, semua rencana dan mimpi hanyalah angan-angan belaka. Konsistensi dalam bertindak, meskipun dalam situasi yang sulit, menciptakan momentum yang tak ternilai bagi pertumbuhan pribadi dan profesional. Sikap positif juga menjadi senjata rahasia mereka. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, mereka memilih untuk fokus pada solusi dan peluang, bukan pada masalah yang ada. Jadi, apakah kita sudah mampu mempertahankan disiplin dan konsistensi dalam hidup, serta mengembangkan sikap positif yang dapat menyederhanakan setiap langkah kita menuju keberhasilan? Akhirnya, kombinasi disiplin, konsistensi, dan sikap positif membentuk pola pikir sederhana yang memungkinkan orang kaya untuk terus maju, mengatasi rintangan, dan meraih kesuksesan dengan cara yang tampak sederhana, namun sebenarnya penuh dengan strategi yang matang. Jadi, mari kita refleksikan seluruh perjalanan pemikiran yang telah kita lalui bersama. 10 alasan yang telah diungkapkan bukan hanya sekedar fakta, melainkan cerminan nyata bagaimana kesederhanaan bisa menjadi landasan utama dalam meraih keberhasilan.
Di tengah kompleksitas hidup, pertanyaan kritis tentang apa yang benar-benar esensial menjadi kunci untuk membuka pintu menuju pemikiran yang lebih jernih dan terfokus. Pertanyaan mendasar yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri adalah apakah kita sudah mampu menyaring informasi dan memusatkan energi pada hal-hal yang memberikan nilai tambah. Setiap keputusan yang diambil dengan disiplin dan kesadaran merupakan bukti nyata dari kekuatan pikiran untuk mengubah tantangan menjadi peluang. Pendekatan simpel namun terukur ini menuntun kita untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Lebih jauh lagi, mentalitas yang mengutamakan nilai daripada sekedar materi mengajarkan kita untuk melihat melampaui permukaan kehidupan. Dengan menerapkan strategi yang telah dibahas, kita dihadapkan pada pilihan untuk menghindari jebakan kerumitan dan konsumtif yang tidak berarah. Pendekatan ini mengajak kita untuk merumuskan ulang prioritas hidup, sehingga setiap langkah yang diambil didasari oleh pemikiran kritis dan analisis mendalam. Peran pendidikan dalam pembelajaran berkelanjutan juga menjadi pilar utama dalam transformasi hidup. Pengetahuan bukan hanya alat untuk meraih kekayaan materi, melainkan juga sumber kebijaksanaan untuk menata kehidupan secara strategis. Dengan terus belajar dan mengasah kemampuan, kita membuka jalan untuk mengelola setiap detik, setiap keputusan, dan setiap tantangan dengan lebih terstruktur dan bermakna. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalam.